Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas laptop yang harganya 6 jutaan. Dia udah pakai Ryzen 7000 series dengan fabrikasinya 6 nanometer yang secara performanya dia kenceng banget. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Kita bisa lihat kalau perkembangan teknologi itu pesat banget ya, gila banget, cepet banget. Kayak baru kemarin Ryzen 6000 series itu di launching, sekarang udah ada aja Ryzen 7000 series. Apalagi ini udah ada di mobile, udah ada di laptop. Biasanya kan di desktop duluan. Nah sebenarnya dengan adanya ini konsumen atau kita sebagai pembeli itu diuntungin. Kenapa? Karena kalau Ryzen 7000 series sudah keluar, biasanya Ryzen 6000 series itu bakalan turun harga. Karena Ryzen 7000 seriesnya harganya bakalan sama kayak Ryzen 6000 series ketika di launching. Jadi sekarang cari laptop yang performanya kenceng tapi harganya masih affordable itu bukan hal yang nggak mungkin. Contohnya kayak Lenovo IdeaPad Slim 1 yang udah pakai Ryzen 7000 series ini kita bisa ambil dengan harga cuma 6 jutaan aja. Dan ngomongin Ryzen 7000 series, kalau kita lihat roadmapnya sekarang ada perubahan ya. Ada perubahan dari segi cara baca prosesor mereka. Jadi kalau angka 7 di depan itu berarti dia Ryzen 7000 series atau portofolio model pada tahun itu 2023 dia pakai Ryzen 7000 series berarti 7. Terus kode belakangnya adalah kode untuk prosesornya. Jadi ada Ryzen 3, Ryzen 5 dan Ryzen 7. Kode setelahnya adalah kode untuk arsitekturnya. Terus kode sebelahnya lagi adalah kode untuk segmennya dan huruf di belakangnya untuk TDP. Jadi kalau U itu dia di kisaran 15 sampai 28 watt, kalau HX dia bisa 55 watt. Jadi untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 ini karena dia Ryzen 3 7320U berarti angka 7 di depannya adalah dia model 2023 Ryzen 7000 series. Terus angka di sebelahnya angka 3 itu berarti dia Ryzen 3 dan sebelahnya lagi angka 2 berarti dia arsitekturnya masih pakai Zen 2. Arsitektur yang sama yang dipakai di Ryzen 4000 series 4300U. Terus angka belakangnya lagi adalah kosong yang berarti dia untuk low segment dan huruf belakangnya lagi U berarti dia ultra low power di mana TDP-nya itu 15 sampai 28 watt. Dari sini seharusnya kalian udah paham lah ya gimana cara baca prosesor AMD Ryzen. Tadi kan 7320U, angka 2-nya itu masih pakai arsitektur Zen 2. Mungkin kalian bakal bilang, wah kok arsitekturnya masih arsitektur lama, tapi ini beda sih ya dan banyak yang di-upgrade juga. Performanya pun juga jauh kalau dibandingkan dengan Ryzen 4300U. Kayak bus clock-nya aja sekarang dia udah bisa sampai 4,1 GHz, padahal kan ini Ryzen 3 ya, seri entry level. Kalau kita lihat roadmap-nya aja antara Athlon dan juga Ryzen 3 itu masih di everyday computing. Sedangkan untuk Ryzen 9 dan juga Ryzen 7 itu udah masuk Elite Ultra Thin dan juga Extreme Gaming Creator. Kalau untuk kode name-nya di Ryzen 7000 series ini namanya adalah Mendocino. Terus di 7000 series ini fabrikasinya juga udah 6 nanometer. IGP-nya untuk Ryzen 3 ini dia pakai AMD Radeon 610 yang arsitekturnya pakai RDNA 2 dengan 128 shader, clock speed-nya ada di 1,9 GHz. Kalau untuk jumlah core-nya masih sama, Ryzen 3 7320U ini di 4 core 8 thread. Perbedaan paling terlihat adalah di maksimum memory speed-nya yang sekarang itu bisa sampai 5500 MHz dan Lenovo kasih kita RAM yang sesuai dengan max memory support dari Ryzen 3 7320U yaitu di 5500 MHz. Walaupun sayangnya dia LP itu berarti dia low power, berarti RAM-nya itu di solder nggak bisa di-upgrade, tapi untungnya dia udah dikasih dual channel, kapasitasnya 8 GB. Untuk harga 6 jutaan kapasitas 8 GB dengan speed LPDDR5 5500 MHz itu menurut saya udah mind blow banget sih ya, udah worth it banget secara spesifikasi. Cuman kapasitasnya aja yang kurang gede sih ya, karena kan Lenovo ini kita bisa pinjam memori RAM-nya untuk dialokasikan ke VRAM. Nah kalau misalkan cuma 8 GB kita alokasikan 2 GB kan buat multitasking jadi kurang karena cuma sisa 6 GB jatuhnya. Kalau untuk cara nambahin VRAM ini udah banyak di channel YouTube lain, kalian bisa langsung lihat aja. Caranya itu tinggal masuk ke BIOS terus kita alokasikan VRAM-nya. Untuk storage kita dikasih SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB ya standar sih ya, banyak laptop lain di 6 jutaan yang juga storage-nya kayak gitu. Untuk speed-nya pun juga standar, speed-nya itu ada di kisaran 1700 Mbps dan kalau misalkan kalian pengen upgrade storage itu nggak bisa. Bisanya diganti ke kapasitas yang lebih besar karena nggak ada port SATA dan juga port SSD M.2 NVMe yang kosong. Cuma satu aja dan udah kepake. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya sampai sini menurut saya di harga 6 jutaan dengan LPDDR5 terus Ryzen 7000 seriesnya ini udah worth it banget sih ya untuk harga 6 jutaan. Karena kalau kita lihat performanya ya dibandingkan dengan laptop dengan harga yang sama kayak laptop yang pakai Ryzen 3 4300U terus Intel Core i3 generasi ke-10 dan ke-11 dia itu
kenceng dari perspektif Cinebench. Skornya itu hampir 800 poin untuk performa multicore-nya. Cuman kalau kita sandingkan dengan Ryzen 3 5300U, dia ini secara perspektif Cinebench ya, kita ngomongin Cinebench saja, benchmark sintetis, dia masih menang Ryzen 3 5300U. Tapi ini kan masih Lenovo IdeaPad Slim 1 ya, kita belum tahu gimana tuningannya nanti kalau misalkan dia ditaruh di Lenovo IdeaPad Slim 3, Slim 5, atau bahkan Lenovo Yoga. Sekenceng apa, karena memang dia belum ada saingan sih ya. Ryzen 7320 ini setahu saya masih ada di Lenovo IdeaPad Slim 1 ini aja. Brand lain pun belum ada. Jadi untuk performanya ya dia belum bisa kita bandingkan dengan Ryzen 3 7320U yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin kestabilan ketika kita running 10 kali ya di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, yang artinya kita cas dan di windownya itu best performance, hasilnya dia stabil sih di kisaran 760-an poin. Kalau untuk performa single core-nya ada di 160, dan yang menarik ketika kita cabut casnya terus di windownya itu kita bikin balance aja, performanya itu nggak berubah. Performanya tetap di kisaran 700 poin, nggak pernah turun dari itu. Single core-nya juga di 159 poin. Sekarang kita cobain untuk RDNA 2 AMD Radeon 610 clock speed 1,9 GHz-nya. Kita coba di Firestrike dulu, dan hasilnya di Firestrike itu dia dapat skor 1620, time spy testnya 601. Dan yang menarik kalau kalian lihat tadi kan ketika kita bongkar itu dia cuma single fan dan juga single heatsink ya. Tapi ketika kita time spy stress test dia lolos dengan skor yang remarkable. Itu ada di 99,7%. Padahal dia single fan loh ya. Lanjut untuk tes editing kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke Full HD bukan 4K ya. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 6 detik. Terus lanjut ke Blender, walaupun sebenarnya nggak ada laptop 6 jutaan yang menurut saya enak buat 3D rendering, tapi nggak apa-apa kita coba aja, siapa tahu dia lebih cepat. Dan hasilnya untuk CPU render template BMW di Blender dia mampu merender dengan durasi waktu sekitar 8 menit 14 detik, kalau untuk GPU rendernya 8 menit 27 detik. Lanjut ke tes gaming, dan game yang kita coba ini kita nggak pakai resolusi 720p karena kalau saya pribadi untuk main game 720p itu kayak ya menurut saya kurang aja ya. Jadi kita pakai settingan 1080p. Dan hasilnya Genshin Impact dengan resolusi ini Full HD, grafiknya lowest, dia masih playable sih untuk dimainkan dengan average FPS itu 37, maksimal ya 37 sampai 40 FPS lah. Lanjut ke game Valorant dengan resolusi Full HD juga enggak 720p, dan hasilnya untuk average FPS-nya juga masih mumpuni di kisaran 76 sampai 87 FPS. Lanjut ke game casual yang lain yaitu Dota 2 dengan settingannya fastest, resolusi Full HD juga, dia dapatnya di 85 sampai 96 FPS. Untuk suhunya menurut saya juga masih di angka aman walaupun dia single fan dan juga single heat pipe, karena ketika kita tes Cinebench R15 tadi biasanya kan nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, tapi ini enggak, dia nyolong-nyolongnya di 80 derajat Celcius. Ini Cinebench loh ya, benchmark yang benar-benar bikin stres CPU-nya, tapi dia masih bisa dapat di kisaran 80 derajat Celcius. Terus kalau untuk suhu permukaannya ketika full load main Genshin Impact selama sekitar 45 menit, gak ada masalah juga, suhu tertingginya itu ada di kisaran 40 derajat Celcius. Lanjut ke tes real world experience, kita coba di PowerPoint, kita ekspor PowerPoint ke PDF dengan 250 slide, dan hasilnya dia mampu mengekspor dalam waktu 1 menit 42 detik. Terus kalau untuk Excel-nya kita coba data sorting, dia itu di kisaran 89,5 detik. Untuk harga 6 jutaan menurut saya secara performa ya ini udah oke banget sih untuk kebutuhan kita sehari-hari. Cuman karena harganya 6 jutaan, performanya udah kenceng, jadi ada satu sektor yang menurut saya dipangkas sama Lenovo biar harganya murah. Apa itu? Layar, karena sayangnya layarnya ini masih pakai layar TN. Ya resolusinya sih udah Full HD, tapi TN-nya ini kalau kalian udah terbiasa pakai IPS ya, terus balik lagi lihat TN itu kayak gimana gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat dari sisi yang kanan kiri tengah seperti ini, dia kayak screen bleeding. Terus ketika kita lakukan pengetesan, sRGB-nya juga standar di 60%, Adobe RGB-nya 47%, NTSC 45%. Brightness-nya maksimal ada di 253 nits, yang mana kalau untuk pemakaian outdoor sih masih kurang. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan warna, kalian cuma pengen fokus kerja aja, multitasking, performa, menurut saya di harga 6 jutaan dia udah oke banget. Ya masalah layarnya masih bisa dimaafkan lah kalau kita lihat harganya dan juga performanya tadi. Dan bagian yang dipangkas menurut saya cuma itu aja sih ya. Karena kalau untuk bagian lain kayak contohnya build quality, memang dia masih pakai bahan polikarbonat, tapi bahan polikarbonatnya ini solid banget. Terus bobotnya pun juga nggak terlalu berat di 1,37 kg, sedangkan untuk ketebalannya ada di 1,79 cm. Ya masih sesuai lah dengan namanya ya, Lenovo IdeaPad Slim. Slim yang artinya tipis, di bawah 2 cm.
Untuk input device saya juga nggak ada komplain, di harga 6 jutaan ini keyboardnya juga udah enak untuk ngetik, travel distance-nya pas, dan buat touchpad-nya juga udah responsif, bisa ngasih feel klik yang nyaman. Terus kalau untuk fitur security, webcamnya ini sudah dilengkapi dengan privacy shutter. Ciri khasnya Lenovo sih ya, Lenovo yang paling murah aja dia udah ada. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai webcamnya, tinggal di-slide aja, ditutup aja dengan privacy shutternya ini. Tapi webcamnya kalau dibilang kekurangan nggak juga sih. Ini kayak semacam ya udah template atau udah standarnya laptop di harga 6 jutaan. Karena webcamnya masih 720p 30 fps. Ya webcamnya ini kalau dibuat untuk meeting online atau sekolah masih oke lah. Ngomongin sekolah kita pasti juga butuh baterai yang awet. Karena kan agak malas juga ya kalau misalkan kita harus bawa charger terus. Dan baterai dari Lenovo Slim 1 ini kapasitasnya sebenarnya secara angka kecil 42 watt hour. Tapi pas kita coba tes video playback 1080p dengan brightness 50%, dia itu bisa tahan 9 jam 30 menit. Padahal baterainya cuma 42 watt hour ya. Berarti fabrikasi 6 nanometer Ryzen 7000 seriesnya ini memang lebih efisien. Untuk chargingnya dia juga cepat karena Lenovo ini punya fitur yang namanya rapid charge di Lenovo Vintage-nya. Buat ngisi 0 sampai 100% dengan rapid chargingnya ini kita hanya butuh waktu 1 jam 15 menit. Terus untuk konektivitasnya walaupun harganya 6 juta tapi untuk wifi-nya dia udah pakai 802.11ax yang berarti udah Wi-Fi 6 ya. Lebih baik jauh ketimbang Wi-Fi 5. Terus untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth yang low power versi 5.2. Kalau untuk portnya di bagian kiri dia ada input power, ada USB Type A, ada HDMI, ada Type C, terus juga ada audio jack. Di bagian kanan ada USB Type A dan juga full size SD card. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Slim 1 kali ini. Kesimpulannya dengan harga 6 juta, apalagi 6 jutanya ini dia udah include pre-install dengan Windows 11 dan juga Office 2021. Jadi kita tinggal pakai dengan harga 6 jutaan. Kalau untuk kelebihannya ya performance ya, di harga 6 jutaan kita dapat Ryzen 7000 series, prosesor terbaru yang lebih kencang dan juga lebih efisien. Terus kelebihan lain adalah sistem coolingnya, walaupun dia single fan tapi seperti yang kita lihat tadi di tes 3D Mark Times Spice Stress Test dia lolos. Di Cinebench pun juga nggak sampai 90 derajat Celcius. Baterainya walaupun 42 watt hour tapi dia bisa tahan 9 jam 45 menit. Kalau untuk kekurangannya layar sih ya, layarnya ini sayangnya masih pakai TN. Terus dia juga nggak bisa di upgrade karena RAM-nya udah disolder, tapi kita dikasih 5500 MHz. LPDDR5 itu udah kenceng. Untuk storage 256GB, speednya 1700 Mbps ya. Kalau untuk kapasitasnya oke sih. Kalau kecepatannya kalau misalkan di atas 2000 menurut saya akan lebih baik lagi. Tapi overall dengan harga 6 jutaan performanya kayak gini, LPDDR5 Ryzen 7000 series ini adalah salah satu laptop yang menurut saya di harga 6 jutaan kalau kalian carinya price to performance, ini adalah salah satu kandidatnya sih ya. Worth it banget di harga 6 juta. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.